Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain jawab juga lah. Salamnya banyak sendirian. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya nih? Sehat? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ada yang nggak sehat? Ya, semoga nggak ada lah ya. Oke, untuk pertemuan lab kali ini, seperti Bang Hoki bilang di grup semalam, kita akan coba buat tugas kalian ya. Tapi bukan kami yang buatin, kalian buat sendiri. Yang udah punya bayangan misal studi kasus apa yang mau dijadiin adapter pattern, mungkin bisa dikasih tahu di sini. Nanti bisa kita diskusi ini, kira-kira kasus ini bisa nggak, bagus nggak, atau gimana. Mungkin ada yang mau mulai? Ini kasusnya individu ya, berarti karena tugasnya pun individu. Atau masih ada yang ingin bertanya tentang adapter pattern? Atau bertanya tentang studi kasusnya masing-masing? Silakan. Nggak ada materi baru hari ini. Soalnya kalau kita masuk materi baru, ya jangan mendahului di kelas ya. Ini saya kasih tahu nggak? Materi baru nanti apa setelah adapter pattern? Udah ada Miss kasih tahu Bang? Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau kita lihat pattern itu masih banyak kali yang belum di ini. Yang susah-susahnya itu belum masuk. Baru strategi pattern, adapter pattern ini kan masih pattern yang relatif mudah. Udah masuk ke pattern-pattern yang susah nanti udah kelabakan nih pasti. Ada yang udah punya ini gambaran tentang tugas yang mau dibuat? Udah coba buat Bang, tapi aneh-aneh sedikit Bang hasilnya. Tentang apa? Konversi mata uang Bang. Konversi mata uang, berarti adapter, currency adapter gitu. Rupiah adapter atau apa? Boleh, currency. Gimana hasilnya? Kamu buat kelas atau interface apa aja? Ntar saya buka kodenya Bang. Nah, kalau mau share screen boleh ya? Boleh. Share screen aja. Yang kodenya nih agak-agak sulit sedikit Bang, pening saya. Kenapa Bang? Screen saya? Udah. Gedein dikit lagi. Font-nya, iya. Sip. Yang saya buat ini kan pertama interface umumnya dulu untuk dipakai di kelas-kelas setelahnya kan. Ini ada interface mata uang. Ini untuk ngembaliin nilai satuannya tuh tergantung apa yang diinput di setiap kelas. Nah di sini saya punya dinar Kuwait, ada pound, cuman return satu aja nih, maksudnya satuan nilai itu kan mau konversi 1 dinar Kuwait ke rupiah gitu Bang. Gitu juga pound sterling, 1 pound sterling ke rupiah, $1 Amerika ke rupiah gitu Bang. Nah itu di sini baru saya buat adapter patternnya tuh, adapternya tuh untuk interface adapter untuk konversinya nanti Bang, dari dinar Kuwait ke rupiah, pound sterling ke rupiah, dolar Amerika ke rupiah. Nah di sini baru yang kelas aneh-aneh itu Bang. Ini pertama kan saya ikut kodemis, ada buat atributnya dulu kan, ada buat atribut, habis itu konstruktor untuk masuk untuk set nilai atributnya tuh. Nah di sini saya buat beberapa metode untuk konversinya Bang, metode untuk konversi, karena nanti waktu metode utama untuk konversi yaitu get rupiah nih kan, untuk dari dinar Kuwait ke rupiah, pound sterling ke rupiah, dolar Amerika ke rupiah di metode ini. Itu isinya tuh pertama saya simpan dulu nilai apa tadi, persatuan mata uang aslinya, kayak tadi dinar Kuwaitnya kan 1 nilainya. Dan saya simpan dulu di sini ke dalam variabel nilai persatuan kan. Terus saya cek pakai if else, jika atribut yang diinput tadi, maksudnya objek yang dibuat berdasarkan kelas ini adalah pakai operator instead of adalah objek dari kelas dinar Kuwait, maka
dikonversi dari nilai apa tuh, nilai satuan dinar Kuwaitnya tuh ke rupiah. Nah, gitulah maksud ini. Maksud ini. Itu juga kalau yang pound sterling, itu kan pound sterling 1 ya. 1 pound sterling itu berapa rupiah gitu. Itu juga yang dolar Amerika. Habis itu method get rupiah ini mengembalikan nilainya tuh berapa gitu. Misalnya tadi kan misalnya 1 dinar Kuwait berarti nilainya tuh 47.354,18 rupiah gitu Bang. Yang pound sterling 19.000 sekian-sekian, dolar Amerika 14.000 sekian-sekian. Itu kelas main mau buat objeknya aja Bang. Objek misalnya pertama objek yang dari dinar Kuwait, habis itu nih pakai adapternya, adapter untuk dinar Kuwait ke rupiah, dan ini saya cetak hasilnya tuh dalam rupiah kayak mana dinar 1 dinar Kuwait dalam rupiah itu berapa gitu. Itu juga yang pound sterling dengan dolar Amerika. Kalau orangnya alhamdulillah sesuai harapan. Tapi ragu yang udah saya buat di sini boleh nggak gini Bang? Nih, abang komentarin ya. Oke, Bang. Sebenarnya adapter pattern itu sederhana. Tapi kode Saiful ini ngebuat orang mikir kalau adapter pattern itu ribet. Sebenarnya tujuan dari desain pattern itu kan kita menyederhanakan sesuatu yang ribet ya. Nah, sedangkan yang Saiful lakukan sekarang itu meribetkan yang sederhana. Kenapa bisa gitu ya dibilang? Lihat aja nih, kalau kita lihat kode ini kita butuh setidaknya 15 menit untuk memahami ya. Itu pun kalau bisa 15 menit ya. Ini sebenarnya ngapain. Bagusnya gini nih. Ini kan banyak terutama if else-nya segala macam. Coba scroll ke bagian atas yang file ini, mata uang adapter nih. Ini implement mata uang adapter. Coba buka mata uang adapter ya. Get rupiah. Terus yang interface mata uang. Ini get nilai. Nah, ini juga konsep yang salah dari adapter yang dipakai. Sebenarnya target kita dengan adapter itu metode yang ada di situ bagusnya sama. Seharusnya memang sama. Contohnya gini, target kita itu kan mata uang di sini ya. Sedangkan adapter yang mau kita buat itu mata uang adapter. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat ya waktu kita bahas tentang kode yang mobil-mobil itu, sebenarnya kita boleh nggak punya interface untuk adapternya. Nah, dalam hal ini mungkin adapternya mata uang adapter ya. Kita boleh nggak punya ini, tapi kita langsung implement adapternya itu dengan ada interface mata uangnya. Ini di sini implement mata uang aja, bukan mata uang adapter. Kita boleh buat gitu karena tujuannya itu sebenarnya kita punya nama metode yang sama ya dengan interface target kita. Ini kan kalau kita implement mata uang adapter, yang harus kita override itu kan get rupiah ya. Nah, sedangkan kita maunya sama dengan target kita. Yang di mata uang, get nilai berarti. Kalian bisa lihat di code mobil sebelumnya, dia buat 2 interface, tapi nama metodenya itu dibuatnya sama. Kalau nggak salah nama metodenya itu get speed ya, kalau nggak salah ya. Get speed, dua-duanya itu sama get speed ya. Sedangkan di sini Saiful buatnya beda. Udah, ini kan makin membingungkan lagi sebenarnya. Ini bisa disederhanakan dengan implement aja mata uang, implement mata uang. Terus nama metodenya diganti get nilai kayak biasa, kayak yang di awal. Terus untuk logikanya ini kan ada di kelas adapter ini punya function mata uang adapter implementation ini terus yang bawahnya versi dinar ke rupiah, sterling ke rupiah. Ini sebenarnya bisa dipisahkan ke ke adapter yang berbeda-beda ya. Misal kita punya dinar Kuwait adapter implement mata uang gitu. Bukan mata uang adapter implementation. Ya ini agak membingungkan juga ya nama-namaannya. Oke, misalnya dinar adapter implement mata uang. Di dalam ini baru ada fungsi untuk konversinya sama fungsi get nilainya.
fungsi get nilai dia mengembalikan nilai yang sudah dikonversi. Jadi dengan begitu kita punya kode yang lebih simpel. Karena tujuan desain pattern itu sendiri sebenarnya kita buat code itu menjadi lebih simpel, bukan logiknya itu digabungin satu-satu semuanya gini. Ini malah makin buat kita ribet, bahkan orang yang baca juga ribet. Paham nggak maksudnya tadi, Saiful? Maksudnya dipisahkan per satu-satu itu adapternya. Berarti yang di Narcoid ini jadi satu interface baru gitu bang? Nggak perlu interface baru, mungkin abang coba ini ya, share screen aja ya biar lebih Iya, Bang. dipahami. Sebelumnya Saiful punya interface mata uang ya, mata uang ini. Yang di dalamnya itu ada method, void atau apa ya? Tadi double ya. Double nilai. Nah ini kan. Nanti Saiful buat interface adapternya itu berbeda-beda. Contoh ya, misal public class dinar adapter implement mata uang. Ini nggak perlu dibuatin adapternya sendiri, interface-nya sendiri. Tapi kalau mau dibuatin boleh. Tapi nama metodenya pasti kan sama dengan ini, biar nggak membingungkan orang. Nah, kenapa harus sama? Karena kita mau kasih tahu ke developernya kalau misalnya adapter yang mau kita buat itu targetnya ini loh. Kalau kita buat interface-nya yang berbeda dengan metode yang berbeda, orang nggak akan kalau misalnya target adapter kita itu sebenarnya yang ini. Udah di sini Saiful bisa buatin satu metode, misal public function double nama convert to dinar. Misalnya dia nerima double lagi. Bang, kalau di Java ada keyword function bang, bukan public double convert. Sorry ya. Itu convert to dinar bang, bukan donar. Iya. Banyak kali masa ada kecampur-campur ya. Oke. Makanya gini lah, public double convert to dinar, dia nerima double dengan namanya misalnya amount. Ini misal dia kaliin nih misalnya amount dikali berapa, misalnya dikali berapa ya, kita bilanglah Rp1 atau 1.000 dinar misalnya. Kita bisa langsung return di sini, return amount dikali 1.000 misalnya. Terus kita langsung override method get nilai public double get nilai, kita langsung return convert to dinar. Kita terima ini ya, satu double amount. Nah, ini kan lebih sederhana ya. Orang pun kalau mau lihat file adapter dinar adapter ini, orang tahu nih. Ini dia mau ngecek kalau mau lebih spesifik lagi ini nih, rupiah to dinar adapter. Karena memang cuma satu ya, rupiah doang ya. Tidak ada beberapa mata uang lain itu. Kalau kita bisa buat ini rupiah to dinar adapter. Ini lebih spesifik dan lebih mudah dipahami. Bang. Ya. Itu bagusnya rupiah to dinar adapter atau dinar adapter to rupiah? Rupiah to dinar, kan kita di sini mau konversi rupiah ke dinar ya. Dinar ke rupiah. Dinar ke rupiah adapter. Boleh. Berarti sesuai dengan ini kita. Sesuai dengan segi kasusnya. Kalau misalnya dinar to adapter rupiah. Oh ya, ini kan dikali 1.000 ya. Per dinar. Sesuaikan aja dengan segi kasus masing-masing. Intinya itu jangan sampai meribetkan sesuatu yang simpel ya. Sebenarnya kan kalau kita konversi mata uang itu kan
dikali atau dibagi ya. Iya. Kalau kita meribetkan kayak misalnya kode kita tuh lebih ribet, itu seolah-olah kita pakai desain pattern itu malah merugikan kita sendiri, bukan menguntungkan. Itu ya komentar untuk ini untuk Saiful. Oke, Bang, makasih banyak, Bang. Saya perbaiki Oke. sekarang, Bang. Yang lain ada? Yang lain gimana? Ada yang mau didiskusin studi kasusnya? Mariza Humaira gimana? Udah ada studi kasus? Belum sih Bang, tapi ini mau mastiin Bang. Adapter tuh bisa kita asumsiin kayak konverter bukan Bang? Konverter itu bisa kita jadikan adapter, tapi adapter itu bukan konverter ya. Karena adapter itu penggunaannya luas, nggak cuma untuk konverter, tapi kita bisa pakai untuk buat jadi konverter. Sama kayak studi kasus Sunni tadi, sama atau Saiful ya, Saiful atau yang code yang miskasi bisa juga jadi konverter. Tapi kita jangan bilang adapter itu konverter ya, karena adapter itu penggunaannya lebih luas daripada konverter. Oke Bang, masih. Fikrul udah dapat ini belum studi kasus Fikrul Ahyar? Kalau misalnya konverter suhu berarti boleh Bang kan? Boleh, tapi bagusnya jangan konverter semua lah. Karena kan adapter itu kan luas. Ya udahlah Bang, pikiran lain lagi berarti. Oh, boleh, maksudnya kalau mau jadi konverter suhu boleh, bukan larangan tadi ya. Tapi kalau bisa cari studi kasus yang agak beda gitu lebih bagus. Karena ada dua jenis tuh adapter yang bisa kita pakai. Ada yang dia menerapkan logika juga, kayak misalnya konverter yang udah kalian bayangin selama ini. Atau ada juga yang cuman info satu metode dari kelas yang lain, dari kelas target gitu. Dia cuma manggil doang gitu, nggak ada yang lakukan online. Oke Bang. Mizwar udah punya? Tadi malam cuma pikirnya sedikit karena sebentar aja untuk pikirnya karena ada tugas yang perlu dibuat, yaitu ini sekarang kita buatnya desain pattern bukan adapter pattern ya Bang. Ya, Mizwar adapter pattern. Mau lanjut ke pattern yang selanjutnya boleh. Oh, jadi kita nggak bisa ambil yang minggu kemarin kita diskusi. Nah, yang mana tuh yang kemarin kita diskusi? Betul. Kemarin itu kita buatnya desain pattern atau adapter pattern. Minggu lalu itu yang di lab atau di mata kuliah? Minggu lalu di lab. Di lab kita bahas strategi pattern kemarin kan. Oh ya, Yang ini adapter. adapter. Itu perbedaannya kayak mana Bang? Ada yang mau bantu jelasin bedanya di mana sih? Nah, strategi pattern dan adapter pattern. Munawarah,
Mungkin bisa bantu jelasin bedanya adapter pattern sama strategi pattern. Kurang paham Bang gimana cara jelasinnya. Apa yang paham aja, yang nggak paham nggak usah dijelasin. Pokoknya yang Muna paham yang adapter pattern nih kayak lebih banyak kayak gitu Bang kelasnya ketimbang strategi kemarin. Mungkin dari segi konsepnya, apa perbedaan konsep penggunaannya, kan itu beda jauh ya, strategi sama adapter. Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Ada yang mau bantu Muna? Siapa nih mau bantu jelasin? Saya mau coba jelasin Bang. Boleh. Sipu. Jadi gini Miswar, kalau yang kita pelajari kan kemarin strategi pattern, sekarang adapter pattern. Kalau strategi pattern tuh kita diberikan beberapa pilihan, kita memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita memiliki beberapa cara atau beberapa pilihan, di mana setiap pilihan itu memiliki resikonya sendiri. Jadi kita gunakan kita pilih salah satu pilihan tersebut berdasarkan kebutuhan kita atau kondisi kita gitu Miswar. Jadi kayak yang contoh kemarin tuh kita kan mau ke bandara. Nah, untuk ke bandara kita bisa menggunakan sepeda dengan resikonya sendiri atau konsekuensi naik sepeda bagaimana. Lalu kita bisa memilih naik bus ke bandara dengan konsekuensinya sendiri, dan kita bisa juga naik taksi ke bandara dengan konsekuensinya sendiri. Kalau yang udah jelasin, kalau konsekuensi naik sepeda ke bandara naik sepeda itu tidak membutuhkan biaya karena kan kita naik sepeda sendiri kan, nggak perlu keluarin uang, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan naik bus kita membutuhkan sedikit biaya untuk pergi ke bandara naik bus, tapi makan waktu yang lebih cepat dibandingkan sepeda. Sedangkan kalau kita naik taksi itu waktu yang dibutuhkan tuh relatif singkat, kan kita cepet kan naik taksi ke bandara kan cepet, tapi membutuhkan biaya yang mahal. Jadi kan kita punya pilihan-pilihan tuh kan, tergantung kitanya. Kalau kita lagi nggak ada uang, ya kita naik sepeda ke bandara. Kalau kita lagi banyak uang, kita naik taksi ke bandara gitu, biar cepet. Itu juga untuk buat software atau jelasin kemarin tuh kan, buat software kalau kita lagi nggak butuh cepet-cepet jadi softwarenya, ya kita mau keluarin uangnya nggak begitu banyak gitu. Tapi kalau kita membutuh software itu jadi harus dalam waktu 1 bulan, nah kita membutuhkan dana yang besar karena kita butuhnya cepet. Itu untuk strategi. Sedangkan untuk adapter, kita ini dari sekumpulan objek yang tidak sesuai. Kalau yang contoh misalkan kita mau masukin suatu benda atau suatu objek ke dalam sebuah lubang yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita masukin sebuah kubus yang sangat besar, kalau ke dalam lingkaran sampai nggak muat, nah itu kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus konversi atau adaptasi dari kubus ini, bukan kubus nih sebenarnya, itu balok. Kita memiliki sebuah lubang yang ingin kita masuki dengan pasaknya itu berbentuk, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok. Nah, kalau lubang kita itu dia bilanglah diameternya itu 14. Nah, kita punya tabung yang diameternya itu 12. Nah, kita bisa masukin tuh tabung itu ke dalam lubang yang berdiameter 14 tadi. Sedangkan misalnya kita punya balok itu yang diameternya itu 17. Dibandingkan lubang yang masukin itu diameternya 14. Kan nggak muat itu. Kita masukin balok yang diameternya 17 atau lebarnya 17 ke dalam lubang yang diameternya 14, kan nggak muat. Nah, di situ kita butuh adapter, kita butuh adapter, kita adaptasi dari balok tersebut menjadi apa namanya? Tabung lingkaran yang diameter itu sesuai dengan lubang yang ingin kita masukin tadi. Begitu kira-kira Miswar.
Oh. Jadi kalau kita ambil kasus yang dari strategi pattern itu bisa kita ambil kasus yang kita ambil di strategi pattern, habis itu kita buatnya ke data pattern itu bisa atau enggak? Karena dengan contoh Saiful kayaknya nggak bisa ya. Atau ada sepeda, ada bus, ada taksi kan? Itu kayak mana kita ubah jadi adapter pattern? Kalau yang saya pahami itu dua ranah yang berbeda gitu. Tadi yang strategi pattern kan kita diberikan pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan yang sekarang ini kita diberikan objek-objek yang berbeda dan kita harus satukan objek-objek tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, itulah kira-kira. Ya, terima kasih Saiful penjelasannya. Mungkin Mizwar masih bingung ya. Kita ada beberapa pattern yang sebelumnya udah dua yang kita pelajari ya. Dua pattern yang kita pelajari itu dua hal yang memang beda ya, sama sekali beda. Dan semua pattern yang kita pelajari itu beda-beda kasus penggunaannya. Jadi kita nggak bisa pakai untuk kasus A, kita bisa pakai adapter pattern. Belum tentu juga kita bisa pakai strategi pattern di situ. Jadi penggunaannya itu memang sesuai dengan kasus yang kita temuin sehari-hari, sesuai dengan kode kita cocoknya kemana. Mungkin kesimpulan ya, kita bisa bedain strategi pattern dan adapter pattern dari namanya sendiri. Strategi pattern sama dengan nama strategi. Di saat kita dihadapi dengan pilihan, pasti kita butuh strategi untuk memilih ya, mana yang paling bagus dan paling cocok. Di situ juga sama, strategi pattern itu berhubungan dengan pilihan. Di saat kita perlu memilih sesuatu di dalam kode kita, misal tadi yang saya perlu jelasin, kita milih metode kita pergi ke bandara. Ada banyak pilihan. Pilihan-pilihan itu bisa kita buat dengan strategi pattern. Sedangkan adapter pattern itu saat kita mau mengadaptasi satu kelas atau interface yang berbeda dengan interface yang kita punya. Contohnya mungkin kalau misalnya kalian lihat di kasusnya si ini tadi, Saiful, kita mengadaptasi mata uang dinar ke rupiah. Karena kalau kita mau pakai dinar ke rupiah, itu kan kita nggak mungkin setiap hari kita dapat dinarnya, kita kalikan dengan berapa nominalnya. Kita bisa buat satu adapter yang melakukan konversi itu. Jadi kita mengadaptasi antar mata uang. Itu salah satu contoh. Banyak contoh yang lainnya. Mungkin itu aja. Yang lain ada yang mau diskusi tentang ininya? Bang, jadi untuk tugas ini kita buat kasus yang beda ya, yang harus mirip dengan adapter pattern. Ya, pastinya beda ya. Bukan strategi pattern kita konversi ke adapter pattern, bukan nggak gitu ya. Karena memang itu dua hal yang beda yang nggak bisa kita konversi. Oh, oke. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Saiful ya. Iya, sama-sama Miswar. Bang Linda. Iya, Bang Hoki. Ini kita sisa berapa menit lagi? Ini 1 jam aja nih. 55 menit ada. Gimana Bang Hoki? Tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? 55. Tinggal 55 menit lagi? Lama masih? Oh ya? Ya, kenapa? Jadi ini yang lain udah pada paham belum adapter pattern itu sebenarnya bagaimana? Atau ya, masih ada bingung? Banyak yang nggak paham Bang Hoki ini. Coba mungkin. Oke, kalau misalnya masih ada agak bingung, mungkin bisa aku jelasin sedikit ya. Oke. Jadi kayak yang Bang Rida tadi bilang, adapter pattern itu salah satu dari sekian banyak, kita bilang puluhan pattern lainnya yang kita gunakan. Dia itu adalah salah satu struktural pattern juga. Nah, jadi agar lebih mudah kalian memahami adapter itu seperti apa, mungkin aku bisa kasih contoh. Misalnya nih, kalian punya 2 biji objek. Misalkan punya 2 biji objek ya. Anggapan, siapa tahu soal roda-rodaan di sini?
Misalnya merek-merek roda gitu, tahu nggak? Roda kendaraan, ada yang tahu? Nah, misal gini lah, cowok-cowoknya lah misal kita bilang. Cewek-ceweknya pasti tahu juga. Kalau main game GTA, tahu kan main game GTA, itu kalau kalian pergi ke garasi itu kan kalian bisa kita bilang ganti-ganti roda ya. Nah, atau lebih mudahnya mungkin motor lah, motor. Nah, misal kalian motor. Nah, kalian punya 2 biji roda nih kita bilang. Kan ada roda depan, ada roda belakang. Nah, roda depan itu kita bilang mereknya itu merek A. Habis itu roda belakang tuh mereknya merek A dulu pertama. Setelah itu roda belakangnya tuh bocor. Pecah lah kita bilang. Nah, setelah pecah kita ganti ban. Oh, rupanya ban si A ini mereknya udah nggak ada lagi. Adanya merek B dan merek C. Nah, gimana nih biar bisa kita gunakan? Nah, jadi kita cari sebuah roda yang kita bilang ukurannya hampir sama dan bisa memiliki fungsi yang sama dengan roda tersebut. Kalau semua roda kan sama ya kan, tapi ukurannya berbeda. Nah, kita cari ukuran yang kita bilang nggak terlalu berbeda jauh lah. Nah, setelah itu anggapan kita ketemu nih, ada nih roda B, roda merek B. Nah, setelah itu kita pasanglah ke motor kita. Jadi depan motor kita itu udah ada 2 jenis roda, roda A dan roda B. Nah, roda merek A, roda merek B. Kita bilang roda merek Mawar sama roda merek bunga sepatu lah kita bilang. Nah, meskipun dia punya 2 merek yang berbeda, si motor tuh bisa berjalan karena kenapa? Si motor tuh sebagai adapter kalian dan si roda itu sebagai interface-nya kalian lah kita bilang. Atau gini lah mudah. Misalnya nih, kayak kalian mau pindahkan data ke komputer misalnya. Contoh ya, ada komputer, ada HP. Kalian pasti tahu USB ya, kabel data USB itu tahu kan? Ah, itu dia. Kalau misalnya kalian mau pindahkan data ke komputer kalian kan pasti pakai kabel USB. Nah, antara HP dan komputer kalian, kabel USB yang kalian gunakan itu adalah sebuah adapternya. Nah, dengan adanya kabel USB itu, kalian bisa transfer file. Nah, meskipun device yang kalian gunakan itu berbeda. Meskipun interface kalian itu berbeda, tapi dia masih menghasilkan sebuah hal yang sama gitu. Mereka sama-sama transfer file. Itulah si adapter. Kalau kita jelaskan lebih detail gitu, adapter itu sesuatu yang mengadaptasikan 2 buah atau lebih interface lah kita bilang. Mungkin bisa aku gambarkan aja contohnya biar mungkin agak lebih mudah. Oke, aman nih. Udah kelihatan layarku? Kelihatan Bang. Apa, Pak? Oke. Ada kita pakai Figma lagi. Oh, udah fullnya. Ini bisa. Oke, ini dia. Nah, misal nih, adapter ya. Contoh nih kita bilang. Kita buat contoh mungkin burung ya. Burung sama mainan lah anggapan. Ya, sekali lagi ya. Jadi mungkin kesimpulannya, adapter itu adalah sesuatu yang digunakan jika kita memiliki sebuah kelas dan klien mengharapkan beberapa tipe objek. Dan kita memiliki objek adapter itu yang bisa memberikan fitur yang sama, tapi menggunakan interface yang berbeda. Nah, jadi aku ini tambah sedikit. Misalnya, anggapan kita punya kelas burung ya.
anggapan kita ada kelas burung. Lalu si kelas burung itu dia punya metode terbang. Lalu dia punya metode bersuara. Kalian tahu lah suara burung gimana ya, cip 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 gitu. Enggak lah. Pokoknya kalian tahu lah suara burung lah, pagi-pagi gitu tahu lah ya. Nah, kayak gitulah suara burung kira-kira. Lalu kita punya yang namanya kelas BBKW kita bilang. Atau kita bilang bebek mainan lah. Bebek mainan. Nah, si bebek mainan ini dia cuma punya metode berpeluit. Nah, dia punya metode berpeluit. Misalnya, si klien minta kita nih, dia mau ngubah requirement-nya, dia mau si bebek jadi bersuara seperti burung. Kan nggak bisa nih asal-asal kita letakkan aja kayak misalnya oh ya udah kita ganti itu aja nggak bisa. Kenapa? Komponennya nggak ada dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengadaptasikan si kelas bebek ini agar bisa bersuara seperti si burung? Caranya bagaimana? Itu yang diminta adapternya. Nah, oleh karena itu kita perlu bikin adapter sendiri. Nah, jadi si burung ini dia kan punya fungsi yang sama, yang mirip ya kan. Si klien minta kita untuk ngubah requirement-nya dia maunya si bebek KW ini bersuara seperti si burung. Nah, si bebek KW ini dia kan punya fungsi yang sama dengan si burung, tapi dia nggak bisa terbang, dia cuma bisa bersuara, tapi suara dia itu berpeluit. Nah, sekarang kita bikin adapternya nih. Gimana caranya biar si mainan bebek ini, si bebek KW ini bisa bersuara seperti burung. Nah, sekarang kita udah ada interface burung lah kita bilang ya. Interface burung, kita udah ada, ini aku tambah sedikit ini ya, udah agak gampang ya. Ini terbang. Mungkin kalau dalam penjelasan code aku agak kurang ya. Cuman intinya lah, coba kalian tengok logikanya. Nah, berpeluit. Nah, lalu ada interface BBKW. Nah, BBKW ini sendiri kan dia nggak bisa terbang, dia cuma bisa keluarin suara aja. Nah, misalnya suara dia itu kita buat print misalnya. Karena ini mainan ya, kalian tahu lah mainan bebek. Apa karet bagaimana kan? Tekan dia keluar suara dia, anggapan print lah. Nah, sekarang kondisinya, anggapan si klien mau suara si bebek KW ini bisa ngeluarin suara kayak suara ayam, misalnya. Nah, jadi kita bikin kelas baru nih, si adapternya sendiri. Jadi kita bikin dulu yang namanya adapter burung. Yang mana si adapter burung ini akan mengimplementasikan dari si bebek KW. Nah, jadi yang bakal kalian lihat itu gini dah. Misalnya bebek KW sama dengan bebek KW sama dengan new mainan bebek KW. Kemudian ini mungkin kalau Bang Rida tengok, dia bisa langsung bikin code-nya nih. Jadi setelah ini mungkin bisa Bang Rida gas lah ya, kalau misalnya Bang Rida ini ada waktu. Lalu kita ada new adapter burung yang kita kasih nama ayam. Oke. Nah,
Kalau misalnya kita udah ada adapter burung ini, jadi anggapan gini, si kelas bebek KW ini adalah tunggu sorry ada yang kurang nih. Berarti kita punya mainan bebek KW. Oh ya, udah. Nah, jadi si adapter burung ini akan menjadi adapter untuk kedua hal ini ya. Kayak yang kurang nih apa ya? Ayam yang kurang ya. Bentar ya. Bentar ya. Ini ada yang kurang. Oh, atau gini. Ini aku kirim ke Bang Rida aja. Mungkin dari sini Bang Rida bisa jelasin mungkin. Gimana Bang, aman tuh Bang? Ini Aman. Ini aku kirim di grup di chatmate ya. Coba kalian buka juga sekalian biar bisa kalian baca juga. Ini aku baru agak blank jelasinnya. Belum sarapan ya. Kita coba monggo. Bisa dibuka linknya ya. Itu adalah salah satu contoh adapter pattern. Nah, di mana kalian diberikan sebuah kasus, ada klien yang mau suara mainan kalian itu seperti suara burung misalnya. Tapi kalian kan nggak bisa asal-asal aja kan ubah suara mainan itu jadi kayak suara burung. Nah, jadi di sana kalian diajarkan cara untuk membuat adapternya. Gimana caranya bikin adapter agar si mainan tersebut bisa bersuara layaknya burung, tetapi tidak memiliki fungsi terbang seperti burung. Karena mainan kan nggak bisa terbang sendiri dah. Itulah si adapter itu. Dia menggunakan dua interface yang berbeda untuk menciptakan sebuah hasil yang baru. Itulah si adapter itu. Nah, itulah intinya ya, agar kalian setidaknya kita bilang mungkin lebih paham lah. Intinya tuh itu aja, si adapter itu. Kalian punya interface, ya, kalian punya dua interface. Dan anggapan pertama itu kalian jalankan code-nya, oh interface 1 si burung terbang. Habis itu si burung bisa bersuara. Lalu interface 2, oh si bebek mainan ini bisa berpeluit misalnya. Nah, kalian udah ada dua interface ini, kalian simpan ya dua interface ini, anggapan. Setelah itu ada penjual yang datang. Aku mau beli lama kita. Cuman aku nggak mau kalau misalnya mainan bebek Eko ini cuma berpeluit aja. Aku mau mainan bebek Eko ini bersuara kayak burung itu katanya. Ditunjuklah burung itu, bersuara kayak burung itu katanya. Nah kan nggak mungkin kita asal-asal kayak kita ambil suara si burung itu kita masukkan gitu. Nah kita bikinlah adapternya di sana. Dengan adanya adapter, dia akan mengambil dua metode dari interface itu. Gitulah. Nah, dia akan menggunakan interface burung dan juga interface bebek mainan, bebek KW itu. Nah, dengan adanya kedua interface itu dan metodenya masing-masing, dia akan memunculkan sebuah hal yang baru. Nah, jadi nanti kalian akan mendapatkan hasil bebek KW bisa bersuara seperti burung, tapi nggak bisa terbang dia. Dia cuma bisa ambil sifat yang hampir mirip aja gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau misalnya kalian udah buka, mungkin bisa agak nangkap sedikit lah masuk aku yang tadi itu bagaimana. Oke, monggo Bang Rida, mungkin kalau misalnya mau share screen tuh gimana, bisa langsung ke studio. Oke. Karena Oki tadi request ada bebek yang bisa bersuara. Gimana tadi? Apa yang bersuara tadi? Oke, kita ganti aja lah ya, biar mudah diingat ya. Kucing yang bersuara jadi bebek. Kucing yang jadi bebek. Sebelum kita coba buat ulang ya kelas diagram yang tadi. Ini loadingnya pun lama kali ini. Kita coba buat di Notepad aja lah. Pertama kita bakal punya satu interface, misalnya nama interface-nya itu kucing.
Nanti interface ini isinya satu method aja, yang namanya itu public void mail. Ya. Terus ada satu kelas, kita bisa sebut nama kelas ini BB. Kelas BB. Di dalamnya ini kita kasih satu nama metode, nama public void. Oke. Terus kita punya satu adapter. Kita bilang BB quick adapter aja. Quick adapter. Kita akan implement dengan interface kucing ya. It's kucing. Nah, okay. Kucing. Nanti interface ini dia bakal implement gini ya. Gimana cara buat gini aja nih. Nanti ini juga bakal punya relasi ke bawah. Ini gimana lagi buat ini? Nggak bisa gini lah ya. Nah, ini ke kelas yang bawahnya. Nanti kita juga bakal buat satu kelas namanya kelas kucing ya. Gini aja nih. Kelas nama kucingnya misal kita ada punya kelas BB, terus kita juga punya adapternya. Yang belum kita punya itu kelas kucingnya, biar mudah. Kelas kucing, namanya kucing lah, apa ya nama mail kucing. Di dalam ini pasti dia punya public void mail. Nah di dalam ini kita juga punya, jangan lupa kita punya satu instance untuk targetnya. Target kita itu adalah kucing di sini. Implement kucing. Oh, target kita bebek ya, sorry ya. Dan kita mau bebek yang bersuara kucing, yang bersuara meo ya. Berarti kita punya satu bebek di sini, kita buat aja kelasnya bebek. Berarti private aja, private. Kalau private di kelas ini. Karena kita di atas buat public, udah private aja nih kita buat private. Namanya bebek. Kita ambil kelas ini bebek. Terus di ininya konstruktornya kita bakal terima quick adapter. Kita bakal terima satu bebek. Bebek ini. Nanti meo ini akan memanggil kelas quick yang ada di bebek. Oke, kita coba ya buat kodenya. Bang, si bebek itu bukan interface ya bang? Si bebek yang mana nih? Ya paling bawah kelas bebek. Ini kita buatnya kelas bebek ya. Tapi kalau kita mau buat satu interface baru, nama interface untuk bebek, nah, kita juga boleh buatnya. Cuman biar lebih simpel aja, karena banyak kali interface, nanti kita cuman buat satu interface untuk si kucing aja nih. Karena target kita kan si kucing nih. Kita mau bebeknya nanti bersuara seperti kucing ya. Jadi target kita itu kucing. Kita mau si bebeknya itu bisa suaranya meo. Tapi kalau mau buat satu interface lagi untuk si bebeknya itu boleh. Oke, kita coba buatin ya kodenya. Sampai di sebuah tempat, Hunter memulihkan kondisi tubuhnya dengan alat input sambil beristirahat di dalam mobil. PL, pattern. Kita buat satu folder baru ya, adapter pattern 3. Kita buka di kode editor.
Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan itu kita selalu buatin aja dulu interface-nya. Kalau kalian bingung mau mulai dari mana ya, buat aja dulu interface-nya. Interface yang kita punya apa tadi? Cuman satu kayaknya. Interface kucing ya. Tapi teman-teman bisa buat kucing dan Java public interface kucing. Dalam ini cuma ada satu metode public void mail. Terus kita bisa buat satu instance untuk kucingnya, public void mail. Public plus mail ya. Public implement kucing. Oke. Kita punya satu kelas kucing yang implement kelas kucing ini. Public mail mail.java. Oke. Public plus mail implement kucing. Di sini kita cuman mau ini aja ya, implement atau override dari metode ini. Jadi kita bisa copy ini. Add override ini. Kita bisa print mail ini. Terus kita punya apa lagi di sini? Kita punya adapter yang implement ke kucing juga ya. Nama adapternya apa tadi? Quick adapter. Oh, sebenarnya bukan quick adapter nih. Ini mail adapter. Karena kan target kita mau bebeknya itu bersuara seperti kucing. Mail adapter Java public class mail adapter implement kucing. Ini kita punya satu instance dari si target kita. Bebek ya, karena kita mau bebeknya nanti yang bersuara. Ini udah benar jadi ya, quick adapter. Karena kita akan mau bebeknya bersuara seperti kucing ya. Quick adapter, kita rename aja nih. Rename quick adapter. Quick adapter. Nama ini tergantung dengan target kita ya. Maksudnya kalau di sini kita bisa kasih nama itu jadi kayak bebek adapter atau quick adapter karena kita mau suaranya doang di sini. Tapi kasihnya bisa bilangnya quick adapter aja. Di sini target kelas kita di sini kan yang melakukan quick itu sebenarnya si bebeknya. Kita bisa buat satu instance dari si bebek di sini. Cuman kita belum punya ya kelas bebeknya di sini. Kita bisa buatin aja dulu nih. Bebek, apa tadi namanya? Ya, kelas bebek. Bebek, public kelas bebek. Nah, karena kita nggak punya interface bebek, kita nggak perlu implement apa. Sebenarnya kalau kita mau buat satu interface bebek itu boleh ya. Kita buat satu function public void aja, namanya quick. Dia cuma ngeprint quick. Terus di sini kita instance satu bebek private misalnya bebek bebek kelasnya dulu ya public bebek kemudian di dalam konstruktornya kita terima satu kucing satu bebek kita kasih namanya bebek gitu. Nah, kita bisa set bebek yang ada di atas is bebek sama dengan
bebek. Tanpa titik koma. Baru kita perlu override function dari si kucing ya, meow ya. Public void meow. Nah, terus untuk si meow ya. Aduh, sorry teman-teman. Ini salah ya. Kita kok implement kucing sih. Oke, kita lurusin dulu soalnya nih. Kita maunya bebek yang bersuara kucing atau kucing bersuara bebek. Jadi tukar-tukar soalnya tadi. Tadi di awal kita bilang apa sih? Kucing bersuara bebek, Bang. Oke, kucing bersuara bebek ya. Oke, anggap aja kita belum lakuin apa-apa ya. Kalau kucing bersuara bebek, berarti target kita di sini itu bebek ya. Nah, karena interface yang kita punya di sini cuman kucing ya. Kita buatnya bebek bersuara kucing aja. Gimana ya? sorry. Gaskan ya, Bang. Gas, Bang. sorry tukar. Kalau kucing bersuara bebek berarti yang harus kita bebek bersuara kucing. Berarti di sini jadinya kucing. Oke, ini kucing berarti namanya juga kucing. Ups, kayaknya huruf kecil. Di sini juga gitu ya. Nah, baru di sini kucing implement. Ups, udah benar semuanya tadi. Kita maunya di awal bebek yang bersuara kucing. Lagi for main. Oh, ini jadinya nanti bebek yang wake adapter implement si kucing. Oke, si kucing kita meow. Meownya itu bebek. Oh ya benar, udah benar nih sebenarnya tadi. Kucing yang bersuara bebek. Ya nggak gitu tadi di awal. Gimana sih Hoki? Kucing bersuara bebek gitu ya? Ya, kucing bersuara bebek. Oke, nanti di akhir kita coba jelasin ya di akhir. Kucing yang bersuara bebek. Oke, di sini kita tinggal panggilkan waktu metode meow dipanggil, kita panggilnya metode si bebeknya, bebek dot quack ya. Nah, ini inti dari adapter pattern. Yang tadi kita seharusnya manggil meow di implementasi si kucingnya ya. Di sini ya. Yang sebenarnya kan meow gitu ya. Kalau kita implementasi kucing. Tapi karena kita implementasinya adapternya, kita nggak langsung print meow di sini, tapi kita manggil lagi metode si bebeknya, si quack yang punya si bebek ya. Kayak benar ya. Nah, terus di si bebeknya kan punya quack nih. Nah, ini yang dipanggil. Ya. Nah, terus berarti metode ini nggak perlu ya. Kita buat satu kelas main.java kelas main. Di sini coba kita instance satu kucing dulu ya. Kucing kelasnya mana tadi? Kan meow.java ya. Meow kucing. Meow kucing aja nih, boleh. Kucing sama dengan new meow. Tahu kalau teman-teman mau buat ini jadi nama interface-nya. Nama interface-nya itu kan kucing ya. Kucing new meow itu boleh juga ya. Karena kita tahu interface kucing itu ini, sedangkan meow itu implement si kucingnya ya, meow. Nah, si meow ini dia implement si kucingnya ya. Itu boleh kita buatin dia jadi ini, kucing new meow. Jadi kalau kita print si kucing dot meow, kira-kira apa jadinya? Coba kita compile. Java sih main.java. Apakah ada error? Nggak ada. Java main. Kalau bisa lihat nih suaranya meow ya. Ini sama kayak biasa ya, nggak ada adapter pattern apa-apa di sini. Cuman gimana kalau misalnya kita mau
si meonya ini, si kucing itu bersuara seperti bebek. Ya, kita bisa masukkan si kucing ini ke dalam adapter ini ya. Ups, adapter. Ini private kucing kok bebek di sini. Aduh, sorry ya. Kucing. Mana tadi? Adapter. Baru menang nih. Sebentar. Membingungkan ini ya. Kita mau si kucing bersuara seperti bebek. Berarti kita masukkan ke dalam quack adapter si kucingnya. Bebek. Oh, sorry. Yang kita mau kan bebek bersuara kucing tadi. Ayo quack. Kucing bersuara bebek. Sebentar ya, kita mikir dulu nih. Atau kalau teman-teman mau mikir bareng juga boleh nih. Gimana kita bisa buat si kucing bersuara seperti bebek. Kita punya quack adapter, terus kita terima si kucing seharusnya di sini. Terus, kalau kita mau terima misalnya bebek, tapi karena kucing di sini implement kucing bebek, ini sana bukan bebek. Ya. Lalu tak lama kemudian Melander dan kawan-kawannya datang dengan perasaan gembira karena perampokan yang mereka lakukan berjalan dengan mulus. Namun di luar dugaan, Leslie datang ke rumah itu. Untuk apa? Mungkin karena dia kepo seperti apa mobil perhiasan bernilai jutaan dolar itu. Namun tiba-tiba Martin muncul dari belakang menangkap basah Leslie. Parker yang melihat itu pun kaget. Apa Leslie ada di sini? Akibat hal itu, Melander jadi teringat dengan Parker yang sedang mengamankan wanita yang baru saja ditangkap oleh Arthur. Karena panik, Arthur menatap wajah Leslie sambil mengatakan, ada yang punya ide teman-teman? Kira-kira gimana kita bisa buatin si kucing si bebek bersuara seperti kucing? Sorry, ini karena di awal tadi kita kebingungan. Kucing bersuara bebek apa bebek bersuara kucing. Ini jadinya bercampur-campur udah nih. Kucing yang bersuara bebek. Kalau quack adapter berarti kita maunya ya bersuara seperti bebek. Tapi kita tadi semua diterima di sini kucing, salah. Bebek adapter bebek sendiri di sini. Kucing adapter, male, quack adapter. Sementara itu, Parker masih berjuang menghadapi Melander. Jelas saja Parker dapat mengalahkan si kepala botak ini. Sebab Parker adalah lulusan akademi unjuk pekan. Leslie panik karena tidak pernah Implement male. Berarti bebek kita terimanya di sini bebek saja. Bebek. Ini kucing bersuara bebek. Itulah dia nih. Kita sepakatannya di awal tadi apa sih? Kucing bersuara bebek. Sorry ya. Ini udah mess up kali soalnya. Ya, kucing bersuara bebek. Apa tadi ya, Bang? Kucing bersuara bebek, setahu. Kucing bersuara bebek ya. Sorry ya. Bebek. Berarti situ bebek kan, Bang? Iya, sir. Oke, karena ini kita implementasi kucing, berarti kan yang harus kita override di sini metodenya si meow ya. Tuh, siapa yang manggil si meow itu si kucing. Berarti kita maunya yang udah kita buat ini ya. Yang udah kita buat ini seharusnya bebek yang meow itu kucing. Ups, bebek ya.
Meow itu kucing. Makanya instansinya bebek, bukan kucing nggak? Kan kita mau adapternya suara bebek. Ini namanya quick adapter. Berarti kita seharusnya ini maunya kucing ya, mau suara bebek. Heeh. Ya kan? Nah, Instansinya berarti bebek. kita implement itu tetap kucing karena interface yang kita punya kan cuma satu nih, meow ya. Interface kucing, benar. Kita yang pertama pastinya kita kalau gitu mau bersuara jadi bebek, soalnya kita terima di sini bebek. Bebek. Nah, udah benar nih, bebek saat dipanggil meow, kuek. Nah, soalnya udah benar ya. Oke, kita tes aja. Kita tes dulu ya. Oke, kita ambil dulu berarti si bebeknya. Si bebek atau enggak? Si bebeknya. Si kucing apa si bebek nih berarti? Yang deklarasi di awal. Bukan, Bang. Karena kucing. kita mau buat kucingnya bersuara bebek kayak gitu. Kalau kucingnya dimasukin ke sini, ini dia nerimanya bebek. Dia nerimanya bebek bukan kucing. Tuh, dia nerimanya bebek nih. Quick adapter kucing, quick adapter masukin ke sini. Sebelumnya di bagian apa ya, di sini nih, mata uang. Karena kita nggak konversi apa-apa di sini nih, ini pasti agak bingung nih ya. Kita mau ambil mana? Di bagian movable adapter to MPL. Oh, ini ternyata interface-nya yang dideklarasi di sini ya. Interface-nya itu movable. Kemudian dia set di sini luxury class-nya. Waktu get speed dia manggilnya get speed yang ini. Gimana nih? Apa yang harus diubah? Ada yang mau punya ide nih? Kita coba dari sini dulu ya, di main.java. Ya, tadi di awal kita punya satu kucing. Nah, kucingnya itu kita mau dia bersuara seperti bebek. Di awal dia suara kucing gini. Coba kita deklarasi satu quick adapter dulu. Quick adapter. New quick adapter. Quick adapter. Seharusnya di dalam ini kita isi si kucingnya. Kucing ini. Ini harusnya waktu kita panggil lagi quick adapter meow, ini keluaran nanti suara si bebek. Bang, quick konsepnya gini ya, tipu tuh bang. Gimana? Yang quick adapternya tipu tulisannya yang atas tuh. Quick adapter, oh ini. Yang kanan juga. Nih kanan bang. Quick yang ini dulu ya, quick adapter. Kita copy aja yang ini. Nah, benar ya. Quick adapter, oke. Soalnya kita masukin ke dalam ini kucing, karena kita maunya si kucing yang bersuara si bebek. Tips. Apa ini kucing ya? Kita masukin ya. Kalau kita adapter memang oke, si kucing berarti ini. Tapi yang kita terima di sini si bebek. Apa yang salah dengan si bebek? Kita lihat di kasus yang kemarin yang hero, soalnya bisa jadi panutan di sini.
Mana ya? Which hero, which adapter? Yang kita terima di sini which hero, terus which hero juga fire, which dot abracadabra. Dan interface yang kita punya yang pertama army hero. Nah, cuma itu sama ya dengan ini. Interface yang kita punya itu kucing, quick adapter, sini bebek quick. Mau habis ya waktu kita ya, tapi belum selesai nih. Saiful gimana? Bantuin. Pening juga nih Bang. Iya, gara-gara di awal tadi nih. Nah, bebek suara kucing suara bebek. Bagus berarti kalau ada pening nih, berarti memang konsepnya memang belum ini nih, belum bagus. Bang, tadi masalahnya di mana nih? Ya, kita ulangnya di main.java. Kita pertama punya kucing ya. Ini sama kayak biasa nih. Terus kita meow, outputnya tadi meow ya, biasa. Nah, sekarang kita mau masukin kucing ini ke adapter quick adapter. Kita maunya si kucing ini waktu kita panggil di quick adapter, dia suaranya tuh quick gitu, bebek. Sedangkan quick adapter kita ini, dia nerimanya si bebek, ya kan? Tapi kita masukinnya si kucing. Quick adapter kucing. Masalahnya itu ada di kalau bikin interface bebek aja satu, terus nanti untuk bikin quick adapternya jangan pakai quick adapter tapi pakai bebek quick adapter sama dengan new quick adapter. Bisa nggak bisa sama aja ya dalam itu juga ya. Ini sebenarnya kayaknya masalahnya dia ada di penamaan. Seharusnya yang mau kita kasih nama di sini mungkin mau adapter ya. Jadinya ini masih kebalik-balik di ini nih, di bagian siapa yang bersuara siapa. Bentar, quick adapter. Terus nih bingung kali ini dah. Nggak bohong nih. Bentar. Bisa ada 10 menit lagi untuk mikir. Kalau yang selesai dikirim kode ke grup. Oke, boleh. Send pattern 3. Type class hapus. Yang mau di kotak ketik misalkan. Mungkin ada waktu dikit lagi kita bisa lihat. Quick adapter. Ini terlalu lama sih kayaknya, ini kan di sini aja. Ini kita jadi mau adapter. Mau quick. Main.java, Harry Potter. $68 trillion. And now the mark. Oh! It went to zero!
Oh. Kalau di ini berarti di main.java ada main. Kita masukin kucing di sini. Kita mau juga. Oke, ada solusi nggak nih? Penting kepala cuy. Oke, pakai. Oke. Kak bilang dong. Apa? Ya, oke. Ngajarin kucing. Kucing meow. Ini udah habis kopi ini. Meow kucing. Meow. Mana kucingnya? Bang, yang dikirim sama Bang Hoki tadi kan ada tuh kodenya. Kan yang mau diubah tuh suara mainannya jadi suara burung. Nah, pas dibikin untuk adapternya tuh yang dikirim di parameternya tuh burung, Bang, bukan mainannya. Burungnya. Berarti kita cuman berubahnya di yang panggil ya. Kita panggil sama, tapi outputnya itu beda. Jadi kalau gitu kita tinggal nambahin gini ya. Burung, dengan ini burung ini yang kita kirim di sini burung, baru dia bisa nge-meow ya. Ini sih ya, tapi outputnya ini pasti buat juga. Ini bukan quick adapter, seharusnya ini namanya meow adapter. Coba namanya dengan quick adapter biar sama. Meow adapter. Ubah. Tapi dia masih implement si kucing juga. Si main.java. Bang, burung nggak ada, Bang. Yang ada bebek. Udah pening bang. Sorry ya. Udah gak fokus lagi ya. Masa ada nih. Kurang kopi. Aduh. Aneh sekali ya hari ini ya. Labnya. Aduh. Tambah lagi. Baris 8 bang. Meow adapter kan udah mengubah barusan. Bukan quick adapter lagi. Nama depannya tuh bang. Nah, ininya. Meow. Tapi bagus juga ya hari ini ada error kalian aktif berbicara. Di awalnya Bang masih quick. Ada lagi Mana quick. Kata depannya tuh bang. Baris 8. Oh yang ini ya. Iya. Meow. Bukan burung jadi Bang dalam pembuatan Bebek. Tapi tugasnya untuk lab hari ini saya buat satu adapter yang kita nggak bisa ya. Tujuan kita tadi kan mau buatin bebek. Mana lagi nih buat adapter? bebek. Oh, yang di dalam kelas Meow adapternya Bang tuh. Belum Bang ubah Meow nama. adapter bebek ini bebek. Di dalam kelas Meow adapter. Belum Bang ubah. Iya kah? Bagaimana? Quick adapter kan jadinya masih quick untuk apa konstruktornya? Konstruktornya, oke.
Ya, Meo adapter. Meo adapter. Apa sih ini? Ada satu lagi nih. Oh ya, di Quack. bawahnya. Line 9. Hmm. 9. Dari 9 Quack adapter, Meo adapter. Meo adapter. Nah, ada lagi nih ya, udah cukup nih. Itu bismillah, bismillah. Main data. Ini cuma bisa ngubah yang tadinya kita manggil metode Quack, sekarang kita cuma manggil metode meong aja ya untuk ngebuat si bebeknya itu bisa dipanggil metode meong. Tapi tujuan kita di awal nggak tercapai ya. Tujuan kita kan kita mau bebek yang bersuara seperti Kucing yang kayak bebek, Bang. Iya, boleh. Kucing bersuara seperti bebek. Itu tugas lab hari ini ya. Buat satu adapter yang membuat kucing bersuara seperti bebek yang gagal kita buat hari ini. Nanti tugasnya dibuatin di Classroom. Itu aja berarti untuk hari ini ya. Kalau bingung-bingung, bukan hanya kalian hari ini yang bingung, kami asal juga bingung. Jadi ada 2, Bang. Ya, untuk di lab 1 itu kan tugas sebelumnya di MK ya. Yang di lab sama semua buat bebek jadi bersuara seperti kucing. Benar nggak sih? Kucing bebek kucing. Boleh dua-duanya lah. Bebek. Apa nih yang betul, Bang? Boleh dua-duanya. Oh. Kucing bebek bersuara kucing ya. Jangan nanti bebek bersuara seperti buaya. Oke, Bang. Nah, itu aja untuk hari ini ya. Bang, kalau misalnya ada tambahan kelasnya nggak apa-apa kan, Bang? Nggak apa-apa, boleh. Interface-nya mau ditambahin juga nggak apa-apa. Oke, itu dia untuk hari ini ya. Oke, ada tambahan nggak? Gimana, Bang? Ada tambahan nggak? Mungkin kurang lebih itu aja, Bang. Udah sama-sama penting juga ya kan. Oke ya. Terima kasih untuk kepentingan hari ini. Bang Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Banyak, Bang. Bang, nggak ada foto nih, Bang. Oh iya, benar-benar. Oke, silakan buka ini kameranya ya. Tunjukkan wajah-wajah kalian yang tampan dan berani itu. Oke, udah. Sri Haryati, Munawara, Rezangga, Muhammad Alif, Muhammad Adil, Siti Nuraisya, Nadia Sofia, Muhammad Irfan, siapa lagi? Via Yupita, dan 14 others. Nggak kelihatan nih. Oke, kita mulai ya. Silahkan senyum yang paling berseri dalam hidup kalian. 1, 2, 3. Oke, Sarah. Once more. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke. Aku mau tanya loh, Maka. Ini kayak mana caranya biar kita bisa tengok others ini? Bisa ya? Aku udah screenshot semua nih. Udah nampak. Oke. Thank you, Reda. Oke lah. Silakan matikan kamera. Makasih ya. Oke. Udah mulai live ya. Thank you, Bang Rida.